Kurma, kajian untuk bersama. Wawasan, nasihat, kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita dan memilih kita. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih kita dari sekian banyak makhluk yang diciptakannya untuk menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menerima hidayah yang begitu mulia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menciptakan hari-hari dan memilih hari-hari yang mulia. Kita akan menghadapinya. Kita akan menerima, kita akan menjemput, kita akan berhadapan dengan hari-hari yang begitu mulia. Hari-hari yang sayang sekali kita banyak melupakannya. Banyak diri kita tidak peduli tentang apa yang akan kita hadapi ke depan dari hari-hari yang begitu mulia. Atau mungkin bahkan sebagian dari kita tidak mengetahui tentang keutamaan hari-hari yang akan kita hadapi ke depan. Kurang dari sepekan kita akan menghadapinya. 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Allah subhanahu wa ta'ala memilih hari-hari ini menjadi hari-hari yang sangat mulia. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita berbagai macam fadilah yang bisa kita raih, yang bisa kita perjuangkan selama hari-hari ke depan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Kita akan menghadapi hari-hari ini, hari-hari di saat al-amalus salih itu ketika dikerjakan pada hari-hari ini menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi amalan yang paling disukai oleh Rabbuna azza wa jalla. Begitulah hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Namun lagi-lagi kita lupa tentang fadilah yang begitu luar biasa yang kita tidak dapati di hari-hari lainnya. Ketika para sahabat mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Mereka bertanya, bahkan apakah itu lebih baik daripada jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, tidakkah amalan itu, bahkan jihad fi sabilillah, tidak menjadi lebih baik daripada amalan tersebut? Kata Rasulullah SAW, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad fisabilillah pun tak bisa menandingi tentang kebaikan, keutamaan amal-amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai sesuatu,
maka betapa besar fadilah, keutamaan, kemuliaan yang kita dapatkan. Lalu apalagi yang membuat kita harus menyia-nyiakan? Apalagi yang memalingkan kita dari cintanya Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita mengaku kita cinta Allah Subhanahu wa taala? Lalu di mana kita, posisi kita ketika kita berhadapan dengan hadis ini? Mana semangat kita yang katanya cinta Allah Subhanahu wa taala? Mengapa hadis ini tidak menggerakkan kita? Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-jihadu fi sabilillah, yang kita tahu ketika seseorang berjihad maka pahalanya, balasannya surga ketika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Allah memberikan kepada kita kesempatan yang bahkan itu lebih baik daripada jihad fi sabilillah, apakah kita sia-siakan? Namun Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, mengecualikan ada yang lebih baik daripada amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Apa kata Rasulullah SAW? Illa rajulun kharaja bi nafsihi. Kata Rasulullah SAW, kecuali seseorang yang keluar berjihad fisabilillah itu dengan mengarahkan segala jiwa raganya. Bukan itu saja, wa malihi, kata Rasulullah SAW, dan juga dia mengerahkan segala apa yang dia miliki berupa harta untuk berjihad fisabilillah. Walam yarji' min dzalika bi syai'. Walam yarji' bidzalika bi syai'in. Dan dia tidak kembali, dia tidak pulang, semua habis, jiwa raganya pun dikorbankan, hartanya pun tak tersisa, tidak kembali lagi dari jihad yang fisabilillah. Itu baru bisa lebih menandingi cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan tersebut. Lalu mengapa kita masih menyia-nyiakan? Kita justru terlena dengan dunia dan segala apa yang kita hadapi hari ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menghadapinya kurang dari sepekan lagi. Akankah hadis ini menggerakkan kita untuk membangkitkan semangat kita dalam beramal soleh? Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu kita memperbanyak al-amalus shalih. Kita memperbanyak amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Baik itu amal ibadah yang wajib kita, itu utama. Dan juga jangan pernah kita lupakan amal soleh kita dari amalan-amalan yang sunnah. Terlebih bulan Dzulhijjah termasuk salah satu Ashhurul Hurum, salah satu dari bulan-bulan yang mana itu disebut sebagai bulan haram. Ashhurul Hurum, yang di saat ketika seseorang melakukan ibadah maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Dan di saat seseorang melakukan sebuah kemaksiatan maka Allah akan lipat gandakan dosanya. Ini menjadi motivasi kita. Dan agar kita waspada, kita tidak menyepelekan dan menyia-nyiakan 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah ini. Terlebih bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan yang dihormati, salah satu bulan yang
terjaga kesuciannya. Ashhurul Hurum. Terutama yang bisa kita lakukan adalah ibadah puasa. Ya, karena Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, yasumu tis'a Dzulhijjah. Dahulu Rasulullah SAW beliau melazimkan ya berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun 10 Dzulhijjah kita terlarang puasa di hari tersebut. Yaum Idul Adha, hari Idul Adha, maka kita terlarang untuk berpuasa di hari tersebut. Salah satu hari yang diharamkan kepada kita untuk berpuasa pada hari tersebut. Terkhusus saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang puasa pada 9 Dzulhijjah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaum Arafah, shaumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah an yukaffira as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha." Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa hari Arafah yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa 1 tahun sebelumnya maupun 1 tahun sesudahnya. Tentu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar itu kita dibutuhkan taubatan nasuha, kejujuran niat kita, kesungguhan hati kita untuk bertaubat dari dosa-dosa besar dengan segala keyakinan bahwa Allah akan mengampuninya, juga tekad kita tidak akan mengulanginya. Itu yang harus terpenuhi kita ketika kita bertaubat dari dosa besar. Dan namun ganjaran yang diharapkan dari puasa Arafah ini bukan artinya pembenaran untuk kita menyepelekan sebuah dosa, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita menggampangkan. Tenang, puasa Arafah menghapus dosa sebelum maupun setelah. Bukan itu. Tapi ini salah satu fadilah yang mana Rasulullah SAW berharap agar itu menjadi penghapus dosa bagi kita 1 tahun sebelum maupun 1 tahun setelahnya. Untuk itu catatannya adalah dosa-dosa kecil. Kemudian apa yang bisa kita lakukan selama atau memaksimalkan hari-hari di bulan Dzulhijjah ini? Haji dan umrah. Dan inilah waktunya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Ashhurum ma'lumat, sebagai mana para ahli tafsir menjelaskan ashhurum ma'lumat, salah satunya komponen ashhurum ma'lumat ini adalah 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Haji, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang balasannya adalah surga, yang pahalanya selevel dengan jihad, yang ibadah kalau dibalas, kalau mabrur, kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah seseorang kembali dari hajinya seolah-olah seorang anak yang baru lahir tanpa dosa sedikit pun. Itulah haji. Namun jika kita tidak mampu, belum Allah beri kesempatan, kita bisa melakukan ibadah lainnya. Kita bisa menghidupkannya dengan kurban. Fashalli li rabbika wanhar. Perintah Allah Subhanahu wa taala, salatlah. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala, wanhar. Dan juga sembelihlah, bersembelihlah. Melakukanlah, berkurbanlah. Terakhir yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak zikir, terutama takbir. Baik itu takbir muqayyad maupun takbir mutlak. Apa itu takbir mutlak, apa itu takbir muqayyad, kita akan bahasnya insyaallah pada kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.